Perkenalkan, nama saya Alung Dwi Adrian Susilo Putro dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan semantik dan skrip. Jaringan semantik adalah gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Gambar berikut menunjukkan representasi pengetahuan menggunakan jaringan semantik. Dari gambar di samping, dapat diambil contoh dari beberapa kalimat menunjukkan suatu peristiwa seperti yang pertama, Reza adalah siswa tingkat SMA di Jakarta, dan yang kedua, Reza menonton film di bioskop daerah Jakarta. Yang berikut adalah skrip. Skrip merupakan representasi pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman yang menggambarkan urutan peristiwa. Terdapat 6 elemen skrip. Yang pertama adalah kondisi input, yang merupakan kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi. Yang kedua track, yaitu variasi kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga prop, yaitu objek yang digunakan dalam suatu peristiwa. Yang keempat role, yaitu peran dalam suatu peristiwa. Yang kelima scene, yaitu adegan dalam suatu peristiwa. Yang keenam hasil, yaitu kondisi setelah terjadinya urutan peristiwa. Yang berikut adalah perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Kecakapan manusia yang pertama itu estimasi, yang kedua intuisi, yang ketiga kreativitas, yang keempat adaptasi, yang kelima kesadaran serentak, yang keenam pengolahan abnormal atau pengecualian, yang ketujuh pengingat asosiatif, yang kedelapan pengambilan keputusan non-deterministik, yang kesembilan pengenalan pola, yang kesepuluh pengetahuan tentang dunia, dan yang ke-11 yaitu kesalahan manusiawi. Kecakapan komputer yang pertama itu kalkulasinya akurat, yang kedua dedukasi logika, yang ketiga aktivitas perulangan, yang keempat konsistensi, yang kelima pekerjaan serempak, yang keenam pengolahan rutin, yang ketujuh penyimpanan dan pengambilan kembali data, yang kedelapan pengambilan keputusan deterministik, yang kesembilan pengolahan data, yang kesepuluh pengetahuan tentang domain, dan yang ke-11 bebas dari kesalahan. Perbedaan mendasar antara manusia dan komputer. Yang pertama, manusia dan komputer sama-sama menyimpan memori atau ingatan. Bedanya, otak manusia bisa menyimpan memori jauh lebih banyak dibandingkan komputer. Bedanya lagi, manusia lupa sedangkan komputer tidak. Dan yang kedua, komputer sekalipun nantinya ada yang bisa menyimpan memori lebih banyak dari manusia, komputer tidak akan bisa sama dengan manusia karena komputer tidak bisa menarik atau memunculkan kembali apa yang diingatnya tanpa perintah pihak luar. Komputer tidak punya kehendak, komputer tidak punya hak pilih. Itu saja dari saya, terima kasih.